Hai teman-teman, selamat datang di IT News. Tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 21 Oktober 2025, dalam perkembangan diplomasi Eropa yang mengejutkan, 9 pemimpin negara Eropa bersama Volodymyr Zelensky dari Ukraina dan 2 pemimpin institusi utama Ursula von der Leyen serta Antonio Costa dari Uni Eropa secara resmi menyampaikan pernyataan bersama yang menegaskan bahwa perang di Ukraina harus segera dihentikan dan bahwa garis kontak saat ini akan menjadi titik awal perundingan perdamaian. Pernyataan ini dikeluarkan tanggal 21 Oktober 2025, menyusul semakin tegangnya situasi di medan konflik Ukraina dan manuver diplomatik besar yang diwarnai ancaman tegas dari Poland terhadap Vladimir Putin. Isi utama pernyataan bersama. Beberapa poin kunci yang dikemukakan dalam pernyataan tersebut. Para pemimpin menyatakan bahwa mereka sepenuhnya mendukung posisi Presiden Donald Trump bahwa perang harus dihentikan segera dan bahwa garis kontak saat ini akan menjadi dasar untuk negosiasi perdamaian. Pernyataan menegaskan bahwa perbatasan internasional tidak boleh diubah melalui kekuatan militer. Hal ini selaras dengan prinsip dasar hukum internasional yang selama ini dipegang oleh European Union. Ukraina ditegaskan tidak akan menyerahkan wilayahnya dan harus berada dalam posisi terkuat saat mulai berdiskusi perdamaian. Tekanan terhadap ekonomi dan industri militer Rusia akan terus ditingkatkan hingga Putin siap berdamai secara nyata. Uni Eropa juga menyatakan kesiapan untuk menggunakan aset kedaulatan Rusia yang telah dibekukan demi membantu pemulihan Ukraina dan akan membahas paket bantuan militer lanjutan dalam forum Eropa serta Coalition of the Willing. Ancaman langsung dari Polandia. Salah satu elemen paling dramatis dalam perkembangan ini adalah pernyataan tegas dari Polandia. Pada hari yang sama, 21 Oktober 2025, Menteri Luar Negeri Polandia, Radosław Sikorski, menyatakan bahwa jika pesawat Putin melintasi wilayah udara Polandia menuju pertemuan dengan Trump di Budapest, maka pengadilan independen Polandia bisa memerintahkan pesawat tersebut dipaksa mendarat dan Putin diserahkan ke International Criminal Court, ICC. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa ICC telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Putin sejak Maret 2023 terkait tuduhan kejahatan perang, termasuk pemindahan paksa anak-anak Ukraina ke Rusia. Sikorski menyatakan secara eksplisit, "Saya tidak dapat menjamin bahwa pengadilan Polandia yang independen tidak akan memerintahkan pesawat hipotesis yang membawa Putin untuk dijatuhkan dan tersangka akan dipindahkan ke Den Haag." Pernyataan ini menandakan eskalasi dramatis dalam dukungan Eropa terhadap Ukraina, bukan sekedar diplomatik, tapi juga dalam konteks penegakan hukum internasional terhadap Rusia. Situasi diplomasi sekitar dan implikasi. Pertemuan antara Trump dan Putin yang semula dijadwalkan di Budapest ditunda atau dibatalkan sementara ini setelah Rusia menolak gencatan senjata segera. Eropa dan Ukraina kini menyiapkan proposal 12 poin untuk mengakhiri perang, dengan garis besar bahwa gencatan senjata harus berdasarkan posisi tempur saat ini, tanpa pengakuan atas wilayah yang diduduki Rusia secara legal. Terdapat tekanan bahwa Ukraina harus berada dalam posisi terkuat sebelum menandatangani kesepakatan. Sikap yang tegas ini menandakan bahwa Eropa tidak akan membiarkan Ukraina ditekan untuk menyerahkan wilayah sebagai syarat damai. Dampak dan analisis. Signifikasi hukum. Pernyataan Polandia menegaskan bahwa negara-negara ICC dapat secara tegas memberlakukan kewajiban mereka menindak pelaku kejahatan perang, bahkan jika itu melibatkan kepala negara yang sangat berkuasa. Ini merupakan pesan kuat bahwa impunitas mungkin makin sulit bagi Rusia. Signifikasi militer strategis. Dukungan Eropa terhadap Ukraina tidak hanya bersifat diplomatik atau bantuan militer ringan. Garis pernyataan ini menyeratkan bahwa front saat ini akan dibekukan sebagai bagian dari kesepakatan dan bahwa Ukraina akan muncul dalam posisi tawar yang lebih kuat. Signifikasi diplomasi. Dengan menegaskan bahwa perbatasan internasional tidak boleh diubah melalui kekerasan, Eropa menolak gagasan bahwa perang Rusia membolehkan aneksasi wilayah Ukraina. Selain itu, dengan mendukung posisi Trump tentang gencatan senjata segera, Eropa berupaya menjaga agar Amerika tetap dalam kerangka koordinasi bersama-sama, bukan dialog bilateral yang mengecualikan Eropa-Ukraina. Risiko eskalasi. Pernyataan Polandia bisa menjadi pemicu konfrontasi diplomatik serius dengan Rusia dan mungkin mengganggu jalur penerbangan, pertemuan puncak,
serta menambah ketegangan di udara dan diplomasi Eropa-Rusia. Pesan bagi Ukraina. Bagi Kyiv, ini adalah sinyal kuat bahwa mereka tidak akan ditinggalkan, bahwa Eropa mendukung posisi Ukraina dan akan terus mengerahkan tekanan terhadap Rusia hingga solusi damai yang adil tercapai. Penutup. Dengan pernyataan bersama dan peringatan keras dari Polandia pada 21 Oktober 2025, para pemimpin Eropa menunjukkan bahwa mereka bersatu dalam menuntut gencatan senjata segera, memperlakukan garis kontak saat ini sebagai titik awal negosiasi, dan siap menggunakan semua instrumen diplomatik, ekonomi, hukum untuk mendukung Ukraina dan menekan Rusia. Meski masih banyak ketidakpastian, terutama karena Rusia menolak gencatan senjata segera, koordinasi Eropa ini dapat menjadi titik balik dalam konflik. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.